2, 3. Halo Sobat Ilkom, kembali lagi di We Talk Aktif bersama aku Hazima Dan aku Aisyah. Dan kali ini kita nggak cuma berdua aja ya kita Iya. ditemani dua narasumber yang keren-keren abis Iya. nih. Boleh dong Mas Mbaknya kenalin diri. Oke, halo semuanya. Nama aku Kartika Simorangkir. Halo Mbak Halo Mbak Kartika. Halo semuanya, nama gua Kevas dari Ilkom Angkatan 24. Halo Mas Kevas. Nah, ini kayaknya kalian bajunya couple nih. Iya, Apa kalian couple-an ya? Couple. insting aja kali ya, insting. Iya, ini Karena penting. Iya, insting. Iya, Insting udah kita insting kuat ya. banget. Iya, soalnya udah bonding dari sebelum-sebelumnya, bonding. Mbak. Iya. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas warna-warni Ilkom nih, Mas Ba. Karena kan kita datang dari latar belakang yang berbeda-beda ya, Beda-beda, tapi justru latar belakang itu yang bikin Mas Ba ini bersatu gitu di Kema Ilkom ini. Boleh dong, Mas Ba, diceritakan latar belakang itu Mas Ba itu dari budaya mana, dari daerah mana? Oke, Oke. coba Mbak Kartika. Dari aku dulu Iya. berarti ya. Oke, jadi sebelumnya perkenalan lagi nih. Iya, Nama aku Kartika boleh Simorangkir. Mungkin mendengar kata Simorangkir mungkin orang-orang udah pada tahu ya. Iya. Aku dari Coba dari mana? coba tebak dulu kali ya. Dari Gimana ya? Batam bukan? Batam. Oh, Batam. iya. Batak. Oh iya benar-benar. Belakang Salah aja. urut belakang aja, tapi nggak apa-apa. Ya aku asalnya dari Sumatera Utara, Oh, iya. tepatnya di Kabupaten Tapanuli Utara, dan aku tentunya berasal dari suku Batak Toba. Oh iya. Mas Kes. Oh iya. Kalau saya sebelumnya saya aslinya Batak juga, tapi dari kecil dari bayi sampai besar di Depok. Oh di Depok, berarti perantau ya? Iya, betul. Nah, Batak berarti- KTP berarti. Batak. Iya. Nah, Mas Mbak kan dari bukan dari budaya Sunda ya, Mas Mbak. Terus gimana sih pertama kali datang ke sini tuh ada kayak kaget gak sih sama budaya di sini kayak bahasanya gitu loh kan bahasa Sunda gitu. Iya, kan kayak ketemu orang dari budaya yang beda-beda kan pasti bahasanya juga beda-beda kan. Betul. Nah, kayak ada nggak sih hal unik gitu, kaget, kayak ngedenger mereka kayak tiba-tiba ngegas kayak orang Batak gitu, atau lembut banget kayak orang Jawa gitu. Kalau dari pengalaman aku ya, pas awal datang ke sini tuh justru rasa pengen belajar bahasa daerahnya tuh makin tinggi. Soalnya sebelumnya aku nih nggak bisa bahasa daerahku sendiri gitu. Jadi pengen belajar bahasa daerah dan berbaur sesama teman yang berasal dari Sunda juga, tanah Sunda. Jadi dari awal tuh kayak misalnya kita lagi kerkom buat ngerjain tugas osjur, itu saya sambil belajar bahasa Sunda. Ada di satu momen saya tuh salah nyebutin kata yang aturannya saya itu orang, terus kamu itu maneh, saya malah kebalik. Jadi Sayangnya jadi maneh iya, gitu ya, misalnya Mas ya. saya pengen nanyain udah makan belum, malah jadinya orang geus makan nih, gitu. Jadi kayak salah gitu. Oh iya, tapi nggak apa-apa ya, itu kan namanya juga adaptasi. Belajar, ya. ya. Belajar Betul. gitu. Kalau Mbak, dari aku pribadi nih, sebetulnya nggak ada yang bikin kaget sih. Sebenarnya kaget banget sih sebenarnya. Tapi kayak, oh ya udahlah. Maksudnya kayak karena kita udah tahu nih ini suku Sunda, tapi unik, pastinya unik dari segi mereka ngomong gitu. Dan sama kayak Mas Alkefas tadi, rasa penasarannya tuh makin tinggi. iya. Apalagi ngeliat orang Cinta Ratu nih ramah-ramah banget, Mas. Betul. Ramah banget. Jadi kayak makan KRR, Neng gitu. Waduh, ini rasanya gitu. Emang kalau di Batak nggak seramah itu kah? Aduh enggak, urusan masing-masing aja ya kayak gitu. Iya. Kalau di sini emang ramah dan aku kayak waduh enak banget nih kayaknya kalau misalnya harus bersosialisasi dengan orang-orang sini gitu. Berarti emang beda banget gitu lah ya dari budayanya, makanya Iya. Mas Mbak juga sempat kaget gitu ya. Iya. Mas Mbak. Terus kalau dari Mas Mbak nih, menurut Mas Mbak seberapa beragamnya si Ilkom dari segi budayanya, karakternya, terus dari gaya komunikasinya kalau di Ilkom ini? Kalau dari aku beragam banget ya tentunya karena sempat melihat juga ya teman-teman ada yang asalnya dari Sulawesi, dari daerah Papua gitu ya, daerah Sumatera, Kalimantan banyak banget. Jadi menurut aku ya karakter tuh pasti ada setiap orang ya. Karena emang bawaan dari pribadinya gitu, pembawaannya juga termasuk karakter kan. Jadi dengan latar belakang budaya yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, menurut aku itu adalah satu karakteristik yang unik juga. Jadi menurut aku Ilkom tuh berwarna banget. Berwarna banget. Iya, iya.
bukan hanya hijau dan kuning. Kuning. Iya, bener. Iya. Banyak juga. Iya, tapi ada nggak sih kayak yang apa kayak tantangan gitu, tantangan kayak misalnya kan mereka dari latar belakang yang beda-beda kan, Iya. bahasa yang beda, budaya yang beda. Hmm. Nah, kayak ada miskom lah atau apa gitu yang bikin kalian tuh kayak wah, aku nggak ngerti nih apa yang dia omongin, aku nggak ngerti nih apa maksud dia gitu. Nah, kira-kira ada nggak? Pernah sih aku ngalamin di posisi itu, misalnya kayak kita lagi ada di sebuah diskusi, terus ada orang Sunda yang ngomong bahasa daerahnya sama Sunda. Jadi sehabis dia ngomong, saya tanya lagi ke dia, itu artinya apa? Terus kalau nggak saya artiin dulu sendiri, ini bener nggak? Saya cross check lagi kayak gitu biasanya. Oke, kalau pengalaman aku pribadi, menurut aku cukup unik nih Mas. Apa tuh Mbak Kardi? Ini dari terlepas dari teman-teman ya, mungkin dari dosen dulu deh, karena dosen tuh biasanya udah kenal nih muka-muka orang katanya Mas. Betul. Oh ini kayaknya orang ini kan dosen Ilkom tuh juga beragam ya, jadi jago juga mereka buat nerawang gitu, iya jago banget mereka Mas. Jadi ada satu saat karena ibu ini tahu misalnya aku dari suku Batak, dia suruh aku ngomong bahasa Sunda tapi aku lupa deh Mas. Cuman nggak bisa, pada saat itu kan mulutnya masih kaku banget nih, bilang E-nya masih huruf besar pada saat itu. Jadi disuruh ngomong kata Ciberem gitu, terus manggil lagi nih Ciberem. Ciberem. Dia ketawain kan. Terus ada juga yang kaget karena orang Batak tuh kalau ngomong marah-marah. Itu barusan banget Mas iya. kejadian. Aduh. Sama tukang angkot. Waduh. Katanya orang Batak tuh emang kalau ngomong kayak berantem ya Mbak gitu. Saking mungkin terkejut gitu ya dengar logat gitu. Gitu sih yang menurut aku pengalaman yang cukup berkesan selama di sini gitu. Ya. Kalau dari Mas Kevas ada gak kayak momen lucu gitu pas datang ke sini kayak tadi kan kalau Mbak Kartika kan kayak gitu ya. Kalau Mas Kevas sendiri pernah nggak ngalamin tuh? Momen lucu ya, palingan saya bikin kosakata sendiri sih. Tapi masih kayak tipe huruf yang sering dipakai untuk bahasa Sunda gitu. Saya bikin sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Kalau lagi nongkrong aja main gitu. Iya, ya. Kalau momen lucu paling itu aja sih, pas kemarin kerja kelompok segala macam saya salah sebut. Salah sebut. Iya, itu sering banget ya kan. Iya. Contoh kosakatanya gimana tuh Mas? Iya, Urang. orang tuh dia gitu. Oke. Terus kayak orang, teman saya tuh bingung, orang kan dia gitu. Oke. Terus dari Mas Mbak nih, menurut Mas Mbak seberapa penting sih arti dari perbedaan itu, walaupun kita berbeda tapi kita kayak tetap harus ada kekeluargaannya gitu kan? Iya. Dari rasa empati gitu, kita harus mengerti gitu. Sampai-sampai bikin Mas sama Mbak tuh ngerasa kalau misalnya di Ilkom ini kayak ini keluarga gitu ya. tempat berpulang gitu kan, terlepas dari kita merantau ya, kita sering homesick gitu. Dari Mas Kios dulu. Iya, Oke, boleh. Kalau dari aku sendiri sih, aku maknain perbedaan tuh sebagai suatu karakteristik yang unik ya, dimana kita hidup tanpa perbedaan juga bukan Flat nantinya, iya, enggak. bakal flat. Iya, jadi di situ ada tempat tukar cerita, tukar pendapat, dapat insight baru, dan itu diperlukan gitu. Dan soal palingan adanya perbedaan tuh kita cuman bisa pinter-pinter adaptasinya, pinter-pinter nempatin dirinya, apalagi kita sesama mahasiswa dan merantau, kebanyakan merantau, kita nggak bisa banyak yang diandalkan gitu. Di orang tua jauh. Iya, orang tua Jadi jauh. sesama temen tuh harus Seperti keluarga Iya, gitu kan, kayak gitu. agar saling mengisi Betul. kehidupan agar lebih berwarna gitu Iya. kan. Kalau dari Mbak gimana? Kalau menurut saya sendiri sih perbedaan itu sendiri menurut aku adalah cinta itu sendiri. Iya. Karena pada saat kita mengalami perbedaan, menurut aku disitulah cinta itu tumbuh tanpa syarat. Gak memandang latar belakang, gak memandang dari mana dia asalnya, tapi dia bisa aja kayak, oh kita beda nih, tapi kita bisa saling sayang gitu loh Mas. Betul. Jadi kayak bisa makin erat dengan perbedaan itu sendiri yang pada kalau misalnya kebanyakan orang tuh bilang kalau misalnya perbedaan itu harus banyak kesamaannya. nah, Tapi kalau di sini aku merasa
bahkan cinta yang paling kuat itu lahir dari perbedaan. Betul banget, Mbak Kartika. Agar bisa saling mengisi yang Iya, kekurangan Iya, gitu ya. kayak yang kurang. tadi Mas bilang. Jadi mengisi kekosongan-kekosongan yang kayak nggak kita dapatin mungkin di orang yang sama, tapi dari suku yang berbeda, dari budaya yang berbeda tuh Beda. bisa gitu. Iya. Betul. Betul banget. Terus kalau dari Mas Ba sendiri kan mengikuti banyak kegiatan ya kayak organisasi atau mungkin UKM gitu kan. Terus menurut Mas Ba dari perbedaan organisasi itu gimana caranya Mas Ba memahami satu sama lain walaupun berbeda-beda dari organisasi ataupun dari latar belakangnya gitu. Iya. Oke, dari aku dulu nih berarti. Kalau aku terakhir ikut organisasi itu tahun lalu, tapi masih ikut kepanitiaan sampai sekarang. Dan yang aku pahami gitu ya, selama aku mengikuti berbagai organisasi atau kepanitiaan dan bertemu dengan orang-orang yang berada di luar daerah, luar suku gitu, berbeda karakteristiknya, itu menurut aku bukan suatu hal yang berat, tapi cukup menantang. Karena banyak banget gitu bahasa-bahasa nonverbal gitu ya, yang disalahartikan sama orang. Padahal itu maksudnya baik nih. Misalnya aku emang ngomongnya suka ngegas gitu Mas. Iya, iya. Orang tuh ini marah nih kayak fix marah nih gitu. Iya. Kita kan jadi takut berekspresi ya Mas. Sebenarnya bukan masalah yang besar, tapi kayak takut orang-orang itu jadi sakit hati ke kita. Iya. Tapi sejauh ini kayaknya ini mah kayaknya ya Mas, soalnya aku nggak tahu nih, tapi sepertinya orang-orang yang pernah bekerja sama dengan aku gitu nggak mengalami hambatan yang gimana-gimana banget gitu. Soalnya ya kita juga pasti saling paham nih, oh kita berbeda, jadi kamu harus maklum dan aku harus maklum gitu. Jadi harus sama-sama saling mengerti Iya. gitu. Mengerti. Kalau dari Mas Kevas gimana? Kalau dari saya sendiri selama tergabung di organisasi maupun kepanitiaan, itu sih kayak seperti yang di awal saya bilang, kayak biasanya adaptasinya tuh harus ditinggiin banget sensitivitasnya, karena iya. kita ketemu orang berbeda-beda lagi karakteristiknya. Ya gimana caranya bisa deket dulu sama satu orang, tektoknya supaya enak segala macam. Nah itu tuh ngebantu banget di organisasi, khususnya di kepanitiaan. Itu paling ngebantu sih menurut saya, Bondi. Oh iya, tapi kalau di eh, pikir-pikir Mas sama Mbak ini ikut organisasi atau enggak ya? Aku kebetulan terakhir tahun lalu, tapi sampai sekarang masih ikut kepanitiaan dari Hima. Soalnya aku mendukung Hima banget nih Mas. Pride. Pride di Vkom. Gitu sih. Iya, kalau Masnya? Kalau saya tergabung di UKM sepak bola, dan biasanya juga ya kalau ada kepanitiaan ngisi. Ah, iya, iya. Dari situ kali ya. Betul. Nah, iya. Dari situ mengalami. Tapi tetap terjalin kekeluargaan kan? Tetap malah makin nambah teman kayak gitu. Oh iya, heeh. Dari prodi lain juga ya Mas? Iya, dari prodi lain juga kan. betul. Jadi walaupun berbeda-beda dari latar belakang berbeda maupun organisasi pun tetap ada terjalin kekeluargaannya ya Mas Mbak. Pasti dong. Terus terakhir nih, ada Ada nggak gak sih, pesan atau pesan? kesan gitu yang ingin disampaikan buat Kema Ilkom biar walaupun berbeda-beda tetap terjalin gitu kekeluargaannya dari Mas? Dari siapa dulu nih? Dari Mbak Kartika. Saya masih nyusun nih. Oke, siap. Kalau dari saya sih pesannya nggak banyak sih. Pastinya tetap semangat aja. Betul. Menurut aku kayak bukan pesan yang gimana, tapi sebagai perantau ya di sini di tanah Iya, orang yang iya. harus menjunjung di mana tanah, Tanah. di bumi dipijak, di situ logat dijunjung. Betul. Nah, kalau kebetulan aku bilangnya logat kan. Karena takut salah kaprah ya Mas ya. Jadi kalau misalnya di Sunda ya udah ngomong aja halus. Jadi menurut aku bukan orang lain yang harus menyesuaikan siapa kita, tapi kita yang harus menyesuaikan di mana kita Di mana. berdiri. Gitu. Oh iya, iya. Karena di beda-beda tempat beda-beda juga kan budayanya Iya. gitu. Iya. Dan kalau kita udah masuk di satu lingkup itu, mau nggak mau kita harus menyesuaikan juga. Yes. Yes, benar. Kita Kita udah di penghujung penghujung acara nih. Oh iya. Sayang banget kita udah. Padahal masih banyak pengen diobrolin. Oh iya. Padahal kita udah semangat banget hari ini ya buat ngobrol. Semangat banget. Iya kita udah Kita soalnya udah mau Oh, ada iya. jadwal lain nih. Oh, Mau lomba ular tangga kan? bisa jadi sih. Iya. Pokoknya buat Mas sama Mbak semangat terus ya untuk menjalin kekeluargaan di tengah perbedaan yang ada gitu. Semoga kita semua masih dapat berjumpa lagi. Gitu. Terima kasih kepada Mas dan Mbak yang sudah datang di
podcast kita kali ini. ini. Oke. Sama-sama. Sama-sama. Jadi segitu aja dulu dari episode kali Kali ini. Sampai jumpa di episode We Talk berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.